aja. Oke. Ini sebenarnya materi terakhir ya, setelah itu AS. Jadi ini saya contohkan sebenarnya wis kamu gak gawe wis, kamu cari naskah akademik ya. Wis kowe buat tugas kumpulno. Itu tak gawe form tugas ya. Nah, itu kamu pelajari. Sakjane mencari aja. Cari contoh naskah akademik rancangan undang-undang baik di tingkat pusat maupun kabupaten. Ini yang saya dapat, contoh yang saya dapat ini dari DPRD Jawa Tengah. Ini Bekasi, ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa teknik penyusunan itu harus ada latar belakang. Jadi pendahuluan itu mengisikan kenapa muncul. Nah, biasanya hal-hal yang misalnya sudah umum mungkin nggak begitu banyak naskah akademiknya, mungkin hanya hasil evaluasi atau produk hukum atau peraturan undang-undang itu merubah dari peraturan sebelumnya. Ya, ngomong naskah akademik. Tapi ada pengalaman yang saya tahu bahwa DPR itu undang-undang kalau sudah ada mungkin nggak begitu banyak pakai naskah akademik, tetapi merubah. Mungkin dari undang-undang ini tahun ini dirubah apa, atau mungkin hasil judicial review, atau bisa juga perubahan undang-undang, misalnya kurikulum dari kurikulum 2003, 2014 sampai 2024 itu kan berarti merujuk dari undang-undang yang lama kemudian diperbarui dan sebagainya. Tapi kalau undang-undang yang baru itu wajib harus ada naskah akademiknya, harus ada risetnya. Nah, karena hal baru, karena misalnya contoh ini terkait dengan kota cerdas atau smart village, smart city, ya, smart city. Jadi ini adalah terkait dengan smart city. Jadi peraturan tentang kota cerdas itu seperti apa? Nek ngomong teori indikator smart cerdas itu bisa hampir 70 atau 80 indikator sehingga kota itu bisa dikatakan sebagai kota cerdas. Nah, tapi mungkin setiap daerah nggak bisa memenuhi secara utuh ya terkait itu, tetapi bisa juga desa bisa, kota atau itu bisa merancang untuk menjadi kota cerdas dengan didasari peraturan. Akhirnya peraturan bagaimana memenuhi kriteria yang dibutuhkan menjadi kota cerdas itu harus dituangkan dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah ketika sebelum menyusun harus ada yang namanya naskah akademik, ada risetnya. Nah, itu biasanya tertuang di dalam latar belakang, identifikasi masalahnya. Misalnya Kabupaten Mojokerto menjadi kota cerdas, nggak bisa. Wilayah Wombo ya angel kan, yo angel. Nek kota Mojokerto mungkin bisa. Tapi ya tidak. Maksud dan tujuan naskah akademiknya apa? Metode penyusunan. Nah, bedanya naskah akademik itu harus ada metodologinya. Artinya harus ada teorinya, harus terukur. Misalnya yang dikatakan cerdas, desa masyarakatnya sudah banyak menggunakan teknologi atau pelayanan e-government yang bagus misalnya. Nah, konsep kota cerdas misalnya, perkembangan konsep kota cerdas seperti apa? Contoh itu. Tapi telaah akademik itu harus ada kajiannya, studi bandingnya. Ya misalnya kota Mojokerto mau meniru kota Batu atau kota mana lah yang sudah bisa dikatakan smart city. Ini kan kota Mojokerto kan sudah lama untuk merencanakan menjadi kota. Terus konsep kota cerdas itu seperti apa? Di telaah akademik itu harus teorinya seperti apa? Itu diulas. Kemudian visi misi, cita-cita. Misinya apa? Lapo sih kadek ndaki-ndaki misalnya. Yo ketok kotane cek maju, masyarakatnya cek sejahtera kan. Kemudian ekosistem kota
keberadaan ekosistem kota cerdas seperti apa, itu harus diulas di situ. Kemudian caranya, strateginya apa. Nah, kalau sudah bicara strategi, berarti indikator atau dimensi apa yang bisa diharapkan bisa memenuhi indikator. Ini contoh-contoh terkait dengan naskah. Selanjutnya pada bab 2 itu ada evaluasi analisis perundang-undangan. Artinya kita tidak berbicara teori. Kayak sampean mantan, wah pokoknya bojoku ganteng, sugih gak apa-apa Pak. Iku teori dah. Kok awakmu bojomu ganteng, akeh sing ngestir ya apa? Awak metu dalam andi ya Pak boleh-boleh lah. Wing lapo sampean nggo telepon-telepon. Nah, wis gari curiga macam-macam. Nek bojone elek baba wis pokoke sugih. Iku teori. Yo ono rek sing ganteng setia sing anu yo ono kan. Tapi yo mbok gelem gak awakmu kan ngono masalahe. Jadi ketika ngomong naskah akademik, setelah kita membahas teori, baru membahas ranah hukumnya. Artinya sudah ada enggak payung hukum atau nomenklatur undang-undang di atasnya sebagai rujukan referensinya. Misalnya tadi menyatakan wah nek bojone sithik penak, jari sapa? Jarine mbakku iku ngono ya, Pak. Nek nek bojone wis mapan nyambut gawe genah iku gak patek hukum mikir ngene. Nek bojone gak patek mapan nyambut gawe. Berarti ada referensinya, ada fakta, ada hukum, ada dasar hukum atau etika formal yang menjadikan rujukan sehingga undang-undang ini boleh atau rencana peraturan itu boleh ada di. Kalaupun nek gak ono piye rek. Misalnya nggak ada nomenklatur atau nggak ada hierarki peraturan di atasnya. Lo yo awakmu disemprit ambek MK atau KY dan video ya. Misalnya peraturan perempuan harus pakai hijab di jam 3 sore sampai minimal. Atau laki-laki harus pakai sarung dari jam 16.30 atau 16.00 sampai atau mungkin kalau di Aceh bahwa perempuan harus menutup hijab. Kalau adik lu Aceh, kamu warga negara mana? Warga mana? Aceh. Kok gak hijaban? Nah, gak pakai anu kok kayak klambi tentot wis ketilang kon, langsung dicekel ambil Satpol PP ya. Boy peraturan boleh enggak? Boleh sebenarnya. Terus merujuk dari mana? Nek ngomong hukum, peraturan itu harus ada hierarki. Kalau di Indonesia karena berdasarkan konstitusi berarti harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Negara, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan di atasnya harus baru membuat peraturan pelaksanaan sesuai dengan daerah masing-masing. Nek Pancasila mosok kudu kabeh yo gak apa? Ini berdasarkan Pancasila sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa, itu bagus sebagai dasar undang-undang dan sebagainya. Kemudian berikutnya setelah kita membahas tentang dasar hukumnya harus ada landasan filosofi sosiologisnya, hukumnya seperti apa. Filosofi itu berarti prinsip hidup. Lapo sih kok harus ada itu lapo misalnya. Saya yakin ada adik juga punya prinsip hidup. Misalnya, lapo kon pakai hijab. Loh Pak, aku kan cewek Pak, gak mungkin Pak aku pakai kopiah. Masa aku kuliah nggak kopiah. Nek topi rada mending, Pak nek kopiah kan ngene cewek, ngene cowok. Nah hijab kan jelas punyanya. Maka itu secara filosofinya. Terus Pak aku nih hijaban yo padem atau panas apa sosiologi terkait dengan kemasyarakatannya. Kira-kira daerahmu, masyarakatmu, tonggomu misalnya bermasalah enggak? Masalah enggak ketika itu kamu
Nah, begitu juga dengan peraturan daerah. Lah wong Mojokerto kok dikongkon hijab-hijaban, mungkin wong nasionalis. Kene yo ono sing santri, ono sing abangan, ono sing anu kan ono. Kok iso dipukul rata. Terus di Mojokerto juga penduduknya ada yang non muslim misalnya. Berarti kan landasan sosiologi kemasyarakatannya seperti apa. Itu nek ngomong. Kemudian landasan yuridis itu termasuk tidak hanya hukum formal, hukum adatnya seperti apa, etika, estetikanya seperti apa. Kenapa sih orang Arab itu selalu pakai jubah, baik perempuan maupun laki-laki ya jubah barang. Cari ini kok kono panas, kok jubah-jubahan, kemul-kemul lah, kok gak gawe jin ae. Kemudian pada bab berikutnya itu biasanya isinya adalah jangkauan atau arah pengaturan ruang lingkup materi muatan atau artinya berdasarkan kemampuan daerah. Jadi opo hukumannya opo iki? Kan isi daripada peraturan itu kan ada anjuran, ya, ada. Jadi peraturan itu juga mengisi muatannya ono anjuran, larangan. Memang mosok pak arek SMP, SD itu wajib nggak jubah penuh, enggak lah. Terus sak petuelan sisi nggak masalah, burung balik, burung apa. Ada yang mengatakan, oh zaman sekarang loh pak, anak sekarang tuh SD kelas 4 ada sudah mulai balik, artinya diharuskan. Itu tergantung di bab 5 ini adalah kapasitas kemampuan daerah sesuai dengan itu. Jadi setelah kita melihat masyarakatnya seperti apa, filosofinya apa, itu baru lihat dituangkan di dalam isi peraturan seperti apa. Yang bab terakhir adalah penutup kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan artinya bahwa peraturan ini memang sangat dibutuhkan untuk tujuan dan visi misi pemerintah kota atau kabupaten atau bisa juga desa atau di dalam penyusunan daripada naskah akademik itu juga bisa harus didukung beberapa indikator-indikator atau bisa hal-hal yang lain. Bisa juga naskah akademik dibuat oleh para pihak kepentingan, banyak undang-undang, misalnya undang-undang tentang psikotropika misalnya, narkoba, undang-undang farmasi misalnya. Ada yang menyatakan ini menurut psikotropika termasuk kategori narkotika. Untuk kesehatan bisa juga tidak termasuk narkotika. Misalnya obat bius atau mungkin kalau menurut kesehatan itu bisa juga digunakan secara dosis, secara ketentuan itu tidak apa-apa. Tapi menurut hukum BNN, itu penyalahgunaan. Nah terus bagaimana? Ya harus diatur pak, dosisnya dan sebagainya, baru legal. Akhirnya apa? Ketika masyarakat membutuhkan psikotropika, obat-obatan yang mungkin digunakan untuk pengobatan harus ada izinnya. Makanya apotik, misalnya contoh apotik itu gak oleh moro-moro pula obat-obatan sakarpe dhewe, nggak boleh. Harus ada ahlinya, harus ada apotikernya, baru bisa pulaan atau mengambil barang untuk dijual di dalam apoteknya. Itu mungkin beberapa contoh isi daripada naskah akademik. Dan banyak lagi, kalau mungkin bisa juga versinya lain-lain setiap ini kebetulan dari kampus ini khas gitu.
Ini ada contoh tentang apa? Kantas akademik tentang PKL pedagang kaki lima. Jadi awakmu meneh ya kudu ngerti rek ngene iki. Mbek meneh dadi care. Mbek meneh dadi BPD, dadi anggota dewan atau dadi istri anggota dewan. Wah, ngono kan. Nek yang kemarin-kemarin itu tidak jadi sekdes tapi jadi istri sekdes. Kayak apa rek? Oke, barangkali ada pertanyaan monggo. Naskah akademik rancangan Konun Kabupaten Aceh tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Loh, peraturan iki. Iki kok Aceh. Sama kok. Masuk ke isi dari naskah itu nggak jauh beda sama kita kakak kayak struktur isi kayak pendahuluan. Iya. Terus kayak laporan penelitian ngono rek. Cuma bedanya di bab 4, bab 5 itu diwalik ada landasan filosofis. Intinya pokok itu apa ya? Koyok panduan lah. Artinya referensi. Jadi nek awakmu memilih, kenapa sih nduk awakmu harus memilih cowok sing ganteng piye? Ini loh Bu, arek ganteng kriterianya seperti ini. Alisnya harus tebal. Wah, hidungnya mancung. Wah, kan. Sejene aku biyen kalau ditanya cewek sing ayu, perempuan yang cantik seperti apa Susan? Kalau saya pakai istilah ya pokoknya yang begini Pak. Nek ini berarti alisnya kudu blarak kangmu. Wah, alisnya. Terus nek ini dagunya harus pecah kemiri. Nah, sing ini piye? Kalau seperti ini gimana? Ya, pokoknya lehernya, geretnya minimal harus 2 atau 3. Nah, yang lipat 1 termasuk gak masuk kategori ini. Berarti ini kayak gini. Nah, kenapa harus ini bila? Berarti bibirnya seksi, ucapannya bagus, kan? Nek kayak gini berarti perilakunya, pola pikirnya. Kalau leher ini kaitannya dengan fisik. Bisa tinggi badannya, kulitnya. Saya delok geret-gerete piro, nek geret-gerete loro, telu. Lah nek geretmu siji berarti awakmu lawamu ngene ya.